Hai, balik lagi sama aku, Rasendria Savanismara. Jadi ngelihat akhir-akhir ini tuh banyak banget kan orang-orang yang mulai memperhatikan gimana kondisi mental health. Nah, dengan memperhatikan kondisi mental health itu kita juga perlu mengetahui bagaimana konsep diri itu sebenarnya. Jadi hari ini aku bakal jelasin ke kalian apa itu sebenarnya konsep diri. Jadi, konsep diri itu maksudnya adalah pandangan diri kita yang bersifat psikologi, sosial, dan juga fisis. Ada 3 faktor nih yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama itu ada orang lain, lalu significant others, dan juga reference group. Lalu, konsep diri ini itu ada 2 macam. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Yang negatif itu ciri-cirinya peka terhadap kritik, hiperkritis, lalu cenderung merasa bahwa dirinya itu tidak disukai oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi, dan juga terlalu responsif terhadap pujian. Lalu karakteristik yang positif itu yang pertama ada mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik, lalu meyakini bahwa setiap keinginan dan juga perilaku yang ia lakukan itu tidak semuanya dapat disetujui oleh masyarakat. Lalu merasa bahwa dirinya itu setara dengan orang lain. Keempat, mampu menerima pujian tanpa rasa malu, serta meyakini bahwa dirinya sendiri itu mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. Jadi ada kunci nih, bagaimana kita bisa mengubah konsep diri itu menjadi positif. Yang pertama adalah self-disclosure atau membuka diri. Membuka diri itu ada berbagai macam caranya. Contohnya, yaitu mengembangkan bakat terpendam, lalu mengenali diri sendiri lebih dalam, seperti yang kemarin tugas 21 Days Challenge yang diberikan oleh Bu Made, di mana setiap harinya kita itu wajib melakukan hal-hal baru. Oleh karena itu kita akan lebih mengenal diri kita sendiri, apa saja yang kita sukai, bagaimana diri kita, apa yang harus dievaluasi, dan juga sebagainya. Lalu kita juga bisa melakukan komunikasi secara efektif. Yang kedua ada self-confidence atau kepercayaan diri. Seperti apa yang dikatakan oleh Maxwell Maltz bahwa believe in yourself and you will be safe. Kunci yang ketiga adalah selectivity, yaitu di mana kita itu harus memilih lingkungan pertemanan secara selektif. Kita harus menghindari lingkungan pertemanan yang toksik, di mana mereka itu akan memberikan energi negatif kepada diri kita sendiri. Sedangkan kita itu harus mencari lingkungan yang akan memberikan pengaruh positif bagi kita, baik secara fisik ataupun secara mental. Atraksi interpersonal itu adalah ketertarikan kita terhadap seseorang. Semakin kita tertarik kepada seseorang, maka peluang kita akan lebih besar untuk berbicara dengan orang tersebut. Ada 2 faktor yang mempengaruhi timbulnya atraksi interpersonal ini. Aku mulai dulu dari faktor yang pertama. Faktor yang pertama itu namanya faktor personal. Jadi faktor personal sendiri itu terdiri dari adanya kesamaan karakteristik personal, lalu isolasi sosial, tekanan emosional, dan juga harga diri. Lalu faktor yang kedua namanya faktor situasional, terdiri dari daya tarik secara fisik atau physically attractiveness, lalu kedekatan, familiarity, ganjaran atau reward, dan juga kemampuan. Pengaruh pertama, jika kita menyukai seseorang, maka kita itu lebih cenderung untuk memandang segala sesuatu dari dia itu secara positif. Namun kebalikannya nih, jika kita nggak suka sama seseorang, maka segala sesuatu dari diri dia itu kita pandang secara negatif. Lalu yang kedua, pengaruhnya itu jika kita semakin positif dalam berperilaku terhadap orang tersebut akibat adanya atraksi interpersonal ini, maka keefektifan kita dalam melakukan kegiatan komunikasi itu semakin besar terhadap orang tersebut.